A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara ikhwanu fillah, kaum pihak hatana yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abi Dzar Al-Ghifari meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di atas duniawi ini?" Rasul menjawab, adalah Masjidil Haram. Kemudian yang nomor 2 yaitu Masjidil Aqsa. Saudara ikhwanu fillah, dalam satu hadis baginda Rasulullah menjelaskan, wala tushaddur rijalu illa ila salasati masajid. Janganlah seseorang itu melakukan perjalanan jauh terkecuali kepada 3 masjid, saudara. Kata Nabi, masjidi hada, yang pertama masjidku yang berada di Madinah. Yang kedua, Masjidil Haram, adalah Masjidil Haram yang berada di kota Makkah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Saudara ikhwanu fillah, Allah Subhanahu wa taala mengutamakan kepada 3 masjid ini. Orang yang melaksanakan ibadah di Masjidil Haram akan dilipat gandakan pahalanya dengan 100.000 lipat ganda. Orang yang melaksanakan ibadah di Masjidin Nabawi akan dilipat gandakan pahalanya dengan 1000 kali lipat ganda. Orang yang melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah dengan 500 lipat ganda. Subhanallah. Saudara ikhwanu fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum umat Islam pada saat melaksanakan ibadah salat menghadap kiblat ke Ka'baitullah, umat Islam pernah berkiblatkan ke Masjidil Aqsa Palestina. Berapa lama saudara umat Islam berkiblatkan ke Baitul Maqdis? Yaitu selama 16 bulan. Kemudian setelah itu turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Fawalli wajhaka syataral masjidil haram. Maka Muhammad, palingkanlah wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Maka saudara, mulai saat itu kiblat umat Islam berpindah dari berarah ke Baitul Maqdis 16 bulan. Kemudian kiblat umat Islam lalu berarah ke Ka'baitullah, Ka'bah yang adanya di Masjidil Haram, saudara. Ka'bah yang letaknya di Masjidil Haram ini bentuknya kubus. Ini bukan tanpa sebab, tanpa alasan. Kenapa Ka'bah sebagai kiblat umat Islam berbentuk kubus? Saudara, yang pertama, Allah menciptakan Arash, Allah menciptakan Baitul Ma'mur, itu berbentuk kubus. Maka Allah ingin Ka'bah sebagai tempat mulia, sebagai kiblat umat Islam, juga berbentuk kubus. Kemudian yang kedua saudara, Baitul Ma'mur
bila diarahkan dengan Ka'bah, Ka'baitullah, kiblat umat Islam, itu lurus, itu sejajar dengan Baitul Ma'mur. Kalau seandainya saudara Baitul Ma'mur itu jatuh ke bumi, maka lurus akan tepat jatuh di atas Ka'baitullah, Ka'bah sebagai kiblat umat Islam. Kemudian Ka'bah ini berbentuk kubus 4 sisi. Ini melambangkan saudara sebagai pilar keimanan kaum muslimin yang tidak boleh lari, yang tidak boleh luput dari 4 pilar ini. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Inilah saudara rahasia Ka'bah, maka ia terdiri dari 4 kubus atau dengan bentuk kubus. Saudara ikhwanu fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Haram diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam satu riwayat dijelaskan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa satu hari satu malam Allah menurunkan kepada Ka'baitullah ini 120 rahmat, 60 rahmat bagi orang yang tawaf, 40 rahmatnya diberikan kepada orang yang salat, kemudian 20 rahmat diberikan kepada orang yang menyaksikannya. Subhanallah, inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Masjidil Haram, di mana di sana sebagai kiblat umat Islam ada Ka'bah. Di sana ada air Zam-Zam. Di sana ada sebuah batu yang batu ini berasal dari surga, yaitu Hajar al-Aswad. Dan di sana ada sebuah batu yang disebut dengan Maqamu Ibrahim, yaitu tempat salatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.